Remehkan kekuatan skuad timnas Indonesia, ini komentar pelatih Cina. Pelatih Cina Branko Ivankovic secara terang-terangan mengungkap pandangannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi. Ia belak-belakan membeberkan kekurangan dan kelebihan skuad Garuda. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimaksud Ivankovic? Simak selengkapnya. Senada dengan Ivankovic, salah satu media Cina ikut sindir dan remehkan timnas Indonesia. Media asal negeri tirai bambu itu menyebut materi skuad Garuda hanya menang mahal, tak akan jadi masalah serius untuk tim Dragons. Berikut pernyataan lengkapnya. Presiden Cina Xi Jinping tak ingin proyek impiannya gagal total. Investasi besar-besaran di sepak bola selama puluhan tahun tak ingin berujung sia-sia. Maka dari itu, timnas Cina wajib menang di GBK. Jika kalah maka inilah akibatnya. Simak selengkapnya. Emil Audero akhirnya gabung timnas Indonesia lebih cepat. Patrick Kluivert bisa gunakan line-up terbaik saat hadapi Cina. Kiper skuad Garuda, Emil Audero, akhirnya bisa gabung timnas Indonesia tepat waktu, yang mana menjadi kabar baik untuk Patrick Kluivert. Remehkan kekuatan skuad timnas Indonesia, ini komentar pelatih Cina. Pelatih Cina Branko Ivankovic secara terang-terangan mengungkap pandangannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi. Ia belak-belakan membeberkan kekurangan dan kelebihan skuad Garuda. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimaksud Ivankovic? Simak selengkapnya. Cina akan melawan timnas Indonesia dalam matchday ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Ivankovic menilai skuad timnas Indonesia tak memiliki fondasi kuat sejak lama. Akan tetapi ia menyoroti bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia susah dilawan. Pelatih asal Kroasia itu akan memberikan segalanya untuk menghadapi timnas Indonesia. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami, kata Ivankovic dilansir dari Sohu. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Laga timnas Indonesia versus Cina ini sangat penting bagi masing-masing tim untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dibutuhkan oleh kedua tim. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 9 poin. Cina di posisi paling bawah dengan 6 poin. Dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran 4 untuk memperebutkan sisa tiket. Senada dengan Ivankovic, salah satu media Cina ikut sindir dan remehkan timnas Indonesia. Media asal negeri tirai bambu itu menyebut materi skuad Garuda hanya menang mahal, tak akan jadi masalah serius untuk tim Dragons. Berikut pernyataan lengkapnya. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat karena kemenangan akan menentukan langkah kedua tim ke Piala Dunia. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda tentu dalam ambisi tinggi untuk bisa mengamankan 3 poin. Patrick Kluivert tentu akan membawa tim terbaiknya ke lapangan demi mencapai misi tersebut. Media asal Cina, 163.com, ikut memberikan sorotan terkait komposisi skuad kedua tim. Mereka menilai bahwa Indonesia membawa tim yang diisi banyak pemain mahal yang membuat perbedaan jauh dari materi skuad timnas Cina. Dilansir dari Transfermarkt, skuad Garuda memiliki nilai pasar sebesar 651 miliar. Di sisi lain, Cina pada pemanggilan terakhir membawa tim yang memiliki nilai 244 miliar. Tentunya, ini akan jadi perhatian untuk pertemuan kedua tim. Dari tim Indonesia yang mengumumkan daftar 32 pemain, terdapat 19 pemain naturalisasi, di samping 3 pemain lokal Indonesia yang akan bertahan, nilai total tim hampir 38 juta euro, di mana 10 orang nilainya mencapai lebih dari 1 juta euro. Sebaliknya, nilai total pemain sepak bola nasional sekitar 15 juta euro, tim bernilai lebih dari 1 juta euro hanya Sergio dan Wulei 2 orang. Sebagian besar pemain lain dalam harga 40 hingga 90 juta euro, tulis laporan 163.com. Menariknya, data tersebut tidak akan menjamin tim tuan rumah bisa menang dengan mudah. Pasalnya, pada pertemuan terakhir skuad Garuda justru kesulitan saat melawan Cina. Hal tersebut yang membuat harapan tim Dragons masih ada meski kemenangan akan jadi misi yang sulit. Meskipun tim Indonesia memiliki sejumlah besar pemain naturalisasi, tidak ada pemain yang sangat luar biasa. Pada kenyataannya, perbedaan level keseluruhan dengan periode tahun lalu melawan tim sepak bola nasional tidak terlalu besar. Lanjutnya, kedua tim tentu akan datang dengan kondisi yang berbeda pada bulan Juni nanti. Cina dalam misi tinggi untuk bisa menang dan mengambil satu slot lolos ke putaran keempat. Ini yang membawa mereka dihadapkan pada misi wajib menang di markas Indonesia. Tahun lalu, tim sepak bola nasional menang 2-1 atas tim Indonesia dalam pertandingan tersebut.
kedua tim memulai perbandingan harga pemain sekitar 5,1 juta euro hingga 18,7 juta euro. Meskipun tim Indonesia dalam harga pemain jelas di depan, tetapi pada akhirnya masih kalah dari tim sepak bola nasional Cina, tutupnya. Presiden Cina Xi Jinping tak ingin proyek impiannya gagal total. Investasi besar-besaran di sepak bola selama puluhan tahun tak ingin berujung sia-sia. Maka dari itu, timnas Cina wajib menang di GBK. Jika kalah maka inilah akibatnya. Simak selengkapnya. Media ternama Australia, The Sydney Morning Herald, SMH, menyebut Cina adalah negara besar yang gagal membangun sepak bola sebagai kekuatan dunianya, sebagaimana menjadi impian Presiden Xi Jinping. Sudah 1 dekade sejak Cina mengumumkan rencana reformasi ambisius berisi 50 poin untuk mewujudkan impian sepak bola yang sangat digemari Xi Jinping. Dengan goresan penanya, bermain sepak bola di sekolah bukan lagi pilihan bagi siswa, melainkan kewajiban. Buku teks tentang permainan itu diperkenalkan ke dalam kurikulum untuk lebih dari 5.000 sekolah dasar dan menengah. Struktur administratif sepak bola di Cina pun dirombak. Proyek itu menandai dimulainya kegilaan investasi selama bertahun-tahun di mana para pengusaha Cina mulai membeli klub-klub di seluruh dunia, termasuk di Australia. Klub-klub di Liga Super Cina juga mulai menghabiskan banyak uang untuk merekrut pemain-pemain top dunia, dan jutaan dolar disalurkan ke dalam program-program dan fasilitas-fasilitas pengembangan elit. Semuanya dalam rangka rencana Xi Jinping agar Cina lolos menjadi tuan rumah, dan kemudian, suatu hari, memenangi Piala Dunia. FIFA juga sudah coba membantu Cina dengan menambah kuota untuk Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim, bertepatan waktunya untuk edisi 2026, yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari perluasan itu, alokasi tim Asia meningkat dari 4 slot langsung menjadi 8. Sebagian ditujukan untuk menenangkan para pemegang kekuasaan baru di Timur Tengah, tetapi sebagian besar untuk meningkatkan kemungkinan keterlibatan Cina dan pemirsa televisi FIFA yang membengkak berkat populasi sebesar 1,4 miliar. Sebuah studi oleh Future Sport Entertainment memproyeksikan bahwa jika Cina lolos ke Piala Dunia 2026, jumlah penonton Piala Dunia di seluruh dunia akan meningkat sebesar 3%, melebihi dampak dari kombinasi realistis dari 15 tim baru lainnya. Akan tetapi, dukungan FIFA itu ternyata tak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh Cina. Menurut SMH, berada di peringkat ke-90 FIFA, di antara Selandia Baru dan Curaçao, sulit bagi Cina dalam upaya mereka mencapai puncak permainan pertama kalinya sejak 2002. Setelah mereka bangkit dari kekalahan 7-0 di laga pertama melawan Jepang dengan kemenangan atas Indonesia dan Bahrain, kekalahan berikutnya dari Jepang lagi dan Arab Saudi telah membuat harapannya untuk berada di posisi 2 teratas menjadi taruhan. Oleh karena itu, pelatih Cina, Branko Ivankovic, berada di ujung tanduk. Jika negeri tirai bambu kalah dari timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, posisi pelatih asal Kroasia itu akan terguncang hebat. Tekanan kini menghimpit Federasi Sepak Bola Cina, CFA. Kekalahan dari Indonesia tak hanya berarti kegagalan lolos ke babak selanjutnya, tapi juga bisa memicu perubahan besar di tubuh tim nasional mereka. Dilaporkan oleh media Cina 163.com, CFA telah menyusun 2 skenario drastis jika hasil negatif terjadi di Jakarta. Dalam pertandingan melawan timnas Indonesia, timnas Cina akan tereliminasi lebih awal jika bermain imbang atau bahkan kalah. Tulis laporan tersebut seperti dikutip, Kamis, 22 Mei 2025. Pertama, jika timnas Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, maka kontrak Ivan Brankovic otomatis diputus. Keputusan itu akan diiringi perombakan besar-besaran di tubuh tim nasional Cina. Situasi ini menempatkan Ivankovic dan para pemain Cina dalam tekanan luar biasa. Cina saat ini duduk di dasar klasemen grup C dan wajib menang demi menjaga asa melaju ke putaran berikutnya. Di sisi lain, timnas Indonesia juga memiliki kepentingan vital. 3 poin di laga kandang ini akan sangat menentukan kelolosan ke fase selanjutnya. Anak asuh Patrick Kluivert tentu ingin menebus kekalahan 2-1 dari Cina pada pertemuan sebelumnya. Sebagai tuan rumah, Indonesia sedikit lebih diuntungkan. Dukungan penuh supporter di GBK serta momentum positif setelah meraih kemenangan atas Bahrain menjadi modal penting. Meski tekanan tetap ada, terutama dari ekspektasi publik, timnas Garuda memiliki peluang lebih terbuka. Namun, Indonesia tidak boleh lengah. Tekanan berat di kubu lawan justru bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Cina yang tampil dalam situasi hidup mati. Kluivert harus memastikan skuadnya tampil disiplin, taktis, dan penuh determinasi. Setelah menjamu Cina, laga terakhir Indonesia di babak ini adalah menghadapi Jepang di kandang lawan pada 10 Juni. Dengan kecilnya peluang menang di laga tersebut, 3 poin melawan Cina menjadi harga mati jika Indonesia ingin terus melangkah. Laga ini bukan sekadar adu gengsi Asia Timur dan Tenggara, melainkan juga penentu masa depan 2 pelatih top, Patrick Kluivert dan Branko Ivankovic.
Emil Audero akhirnya gabung timnas Indonesia lebih cepat. Patrick Kluivert bisa gunakan line-up terbaik saat hadapi Cina. Kiper skuad Garuda, Emil Audero, akhirnya bisa gabung timnas Indonesia tepat waktu, yang mana menjadi kabar baik untuk Patrick Kluivert. Sang penjaga gawang telah menjadi bagian dari skuad Garuda sejak mengambil sumpahnya di Roma pada 9 Maret 2025, lalu bersama Dean James dan Joey Pelupesi. Kiper keturunan Italia itu sudah dinanti kehadirannya sejak lama, namun proses naturalisasi akhirnya berjalan lancar pada tahun ini. Sayangnya, Audero tidak berkesempatan melakoni debutnya pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar bulan Maret lalu. Kiper yang kini membela Palermo tersebut harus sabar menanti kesempatan karena Martin Paes masih menjadi andalan untuk timnas Indonesia. Namun, kesempatan akhirnya tiba untuk Audero pada duel kontra Cina, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Hal itu karena Paes menerima kartu kuning pada laga kontra Bahrain, yang mana yang kedua di putaran ketiga setelah laga kontra Arab Saudi pada 5 September 2024 lalu. Namun, ada kerisauan bahwa Audero bakal datang telat karena klubnya, Palermo, berlaga di playoff promosi ke Serie A. Jika sampai ke final, maka Audero baru bisa gabung setelah tanggal 2 Juni, yang mana hanya terpaut 3 hari sebelum laga kontra Cina. Perjalanan panjang dari Italia ke Indonesia juga berpotensi merugikannya, namun sang kiper berusia 28 tahun kini telah dipastikan bisa gabung skuad Garuda tepat waktu. Palermo langsung tersingkir pada laga pertamanya di playoff promosi ke Serie A yang berlangsung di Stadio Romeo Menti melawan Juve Stabia pada Minggu, 18 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Andrea Adorante pada menit ke-67 menjadi pembeda di antara kedua tim, dengan Juve Stabia menang tipis 1-0. Alhasil, Palermo tersingkir dan Audero pun dipastikan bisa gabung skuad timnas Indonesia tepat waktu. Ex-kiper Juventus dan Inter Milan itu pun diharapkan melaksanakan debutnya saat skuad Garuda menghadapi Cina. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan tetap menggunakan skema permainan yang sama ketika timnas Indonesia mengalahkan Bahrain, meski beberapa pemain akan absen. Ramadan Sananta gabung DPMM FC, tolak Persija, tampil di Liga Malaysia. Berikut ini pernyataan resmi klub. Jelang berakhirnya Liga 1 2024 I-2025, pemain Persis Solo Ramadan Sananta sudah bersiap membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia akan berlabuh ke klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC, yang berkompetisi di Liga Malaysia musim 2025 I-2026. Kepindahan Ramadan Sananta diumumkan secara resmi oleh DPMM FC pada Senin 19 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Klub yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Brunei itu mengungkapkan kebanggaannya bisa mengamankan jasa sang penyerang, di tengah persaingan ketat dengan sejumlah klub besar Indonesia, termasuk Persija Jakarta. DPMM FC telah mengamankan pemain kuota ASEAN, karena Ramadan Sananta telah setuju untuk bergabung dengan tim asal Brunei tersebut untuk musim 2025-2026, tulis pernyataan resmi klub. Ramadan mendapat beberapa tawaran dari beberapa tim besar Indonesia termasuk Persija. Namun pilihan pertamanya selalu jatuh kepada DPMM FC Brunei Darussalam, lanjut pernyataan itu. Pemain berusia 22 tahun itu dijadwalkan akan merapat ke Brunei bersama keluarganya pada pertengahan Juni. Ia bakal bergabung dalam sesi pramusim yang dimulai awal Juli, sebagai bagian dari persiapan jelang bergulirnya Liga Super Malaysia pada pertengahan Agustus. Bersama Persis, Ramadan Sananta telah bermain sebanyak 29 kali main dengan mencetak 5 gol dan 2 assist. Sebelumnya, ia membela PSM Makassar dengan total 52 kali main dan mencetak 13 gol selama 2 musim. Sedangkan, bersama timnas Indonesia, Sananta telah mencatatkan 14 caps dan 5 gol. Seperti diketahui, Ramadan Sananta juga telah berpamitan kepada supporter Persis pada laga kandang terakhir pekan ke-33 Liga 1 2024 I-2025 melawan Dewa United yang juga disaksikan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Liga Malaysia 2025 I-2026 akan dimulai sekitar pertengahan Agustus 2025. Kami telah mengamankan kesepakatan dengan Ramadan Sananta, tulis DPMM FC dalam pernyataan lanjutan. Bagi pemain kelahiran Kabupaten Lingga itu, bergabung dengan DPMM FC akan menjadi petualangan perdananya bermain di luar negeri. Ia diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik di luar negeri sekaligus terus menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Tinggalkan Eropa, Shane Patinama gabung klub Thailand Buriram United. Apakah ini keputusan yang tepat? Bek timnas Indonesia Shane Patinama dikabarkan sudah sepakat secara lisan untuk bergabung dengan klub Thailand, Buriram United di bursa transfer awal musim 2025 I-2026 ini. Shane Patinama sebelumnya telah memutuskan kontraknya secara sepihak dengan klub Belgia Eupen lantaran tidak mendapatkan menit bermain. Sebelum menaikkan kontrak, pemain bernama lengkap Shane Elianjai Patinama itu terlebih dahulu akan menjalani tes kesehatan.
Pengumuman mengenai transfer pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu akan disampaikan selepas tes kesehatan. Jika tidak ada kendala, ia akan menjadi pemain baru Buriram United, tulis Bolthai. Namun, ia harus bersaing memperebutkan posisi tersebut karena akan bersaing dengan pemain Thailand Sasalak Hyperahon. Jika resmi berseragam Buriram United, maka akan menjadi klub pertamanya di Asia. Shane sudah menghabiskan karirnya sejauh ini dengan bermain di Eropa. Mengawali karirnya di klub Jong Utrecht pada 2017, Shane hengkang ke SC Telstar 2 tahun kemudian. Pada 16 Maret 2021, Shane Patinama kemudian dikontrak klub Norwegia Viking FK. Pada Desember 2023, Viking FK mengumumkan Shane Patinama akan meninggalkan klub pada akhir musim 2023, setelah memilih untuk tidak memperbarui kontraknya. Patinama bakal memperkuat klub yang bisa dikatakan level berikutnya di Thailand. Buriram United sedang menjadi Johor Darul Teazimnya Thailand berkat dominasi di ajang liga. Klub berjuluk Thunder Castle itu menjuarai Liga Thailand 4 musim berturut-turut. Musim ini, Therathon Bunmathan dan kawan-kawan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak 8 besar AFC Champions League Elite. Klub yang dibela Asnawi dan Arhan bukanlah tandingan Buriram. Port FC yang diperkuat Asnawi hanya finish di peringkat 5, berjarak 25 poin dari Buriram. Bangkok United bersama Arhan sempat menekan Buriram hingga pekan terakhir musim ini. Namun, Buriram menunjukkan mental juara dengan menang 7-0 pada laga terakhir, dan Bangkok United harus puas dengan peringkat 2. Patinama juga akan bergabung dalam skuad yang sudah dipenuhi bintang internasional. Tim asuhan Osmarlos itu memiliki pemain seperti Therathon, Dion Coles, Malaysia, Neil Eteridge, Filipina, hingga Curtis Good, Australia. Ingin susul Sandy Walsh ke Liga Jepang? Ini kata Tom Haye. Namun, perlu diingat bahwa Liga Jepang cukup tak ramah bagi pemain Indonesia. Beberapa pemain Garuda hanya jadi langganan bangku cadangan saat bermain di Liga Matahari Terbit. Bintang Almere City, Tom Haye mengaku tertarik menyusul Sandy Walsh yang kini bermain di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Gelandang timnas Indonesia itu mengaku sudah lama bermimpi main di Jepang, bahkan ia sudah mulai bertanya-tanya kepada Sandy mengenai adaptasi selama berada di negeri samurai tersebut. Sandy Walsh diketahui merupakan pemain timnas Indonesia yang sedang berkarier di Jepang. Pemain berusia 29 tahun itu belum lama ini bergabung dengan Yokohama F. Marinos, tepatnya pada Februari 2025. Keputusan Sandy untuk pindah dari Eropa ke Asia memang menimbulkan tanda tanya. Namun, bek timnas Indonesia itu sebelumnya sudah sering mengatakan bahwa bermain di Jepang adalah impiannya. 1. Mimpi kecil main di Jepang. Tom mengakui dirinya juga mempunyai impian kecil untuk bermain di Jepang. Sebab itu, pemain Almere City itu mulai bertanya-tanya soal bagaimana Sandy menyesuaikan diri di sana. Tentu saja, saya mengirimkan pesan kepadanya, Sandy Walsh, karena saya tahu, bisa saya katakan, itu mungkin sebuah mimpi kecil untuk bermain di Jepang suatu hari nanti, ungkap Tom dikutip dari kanal YouTube The Highway. Dan kami banyak membicarakannya, tambahnya. Namun, Tom belum puas dan masih mempunyai banyak pertanyaan untuk Sandy. Sayangnya, mantan pemain Cafe Mechelen itu sangat sibuk dengan padatnya jadwal. Tom pun harus menunggu. Jadi saya mengiriminya pesan ketika saya melihat dia akhirnya mendapat kabar itu. Namun sejak itu, setiap kali saya berbicara dengannya, dia ada di tempat lain, tutur Tom. Dia pernah ke Indonesia, Cina, Jepang. Seperti dari 0 hingga 100, dia sudah berkomitmen penuh dengan permainannya, tukasnya. 2. Sandy tunggu Haye di Jepang. Sementara itu, Sandy setuju dengan perkataan Tom soal berkarier di Liga Jepang adalah sebuah mimpi. Apalagi, proses kepindahannya dari klub Belgia ke Jepang terbilang sangat cepat. Seperti yang baru saja dikatakan Tom, pergi ke Jepang adalah sebuah mimpi, sebuah ambisi. Tentunya kami sudah banyak membicarakannya karena Tom juga tertarik dengan J-League, Liga Jepang, tutur Sandy. Sadil Ramdhani semakin nyata bergabung Persib Bandung, foto ini jadi bukti. Persib Bandung memberi sinyal kuat segera merilis Sadil Ramdhani dalam waktu dekat. Dilansir tribunwow.com, Sadil Ramdhani merupakan salah satu pemain yang dikaitkan Persib Bandung jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2025-2026. Kabar yang santer tersiar di jagat maya menyebutkan bahwa Persib Bandung telah dondil atau mencapai kesepakatan dengan Sadil Ramdhani. Informasi tersebut nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Hal itu lantaran baru-baru ini beredar foto yang memperlihatkan kedekatan antara Sadil Ramdhani dengan bos Persib Bandung yaitu Adhitya Herawan. Foto tersebut memperlihatkan momen makan bareng antara Sadil Ramdhani dengan pria yang menjabat sebagai Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat tersebut. Bukan hanya itu, indikasi kuat Sadil Ramdhani segera dirilis Persib Bandung juga tampak dari sang paman, Waode Olu. Waode Olu melalui akun Facebooknya mengatakan bahwa Sadil Ramdhani beserta satu saudaranya, Muhammad Zulhijjah resmi bergabung dengan Persib Bandung dan telah melakukan tanda tangan kontrak.
Momen kedekatan Sadil Ramdhani dengan bos Maung Bandung dan postingan dari Wow Delu itu menjadi sorotan banyak pihak. Satu di antaranya disorot oleh akun Instagram yang membahas seputar gosip sepak bola tanah air beserta isu transfernya, Gosbalvov, Senin, 19 Mei 2025. Titip buat dikenang, selamat bergabung di klub Persib Bandung buat kedua ponakanku Sadil Ramdhani dan Muhammad Zulhijjah. Resmi tanda tangan kontrak hari ini, sukses selalu keduanya. Semoga ke depan kalian lebih sukses lagi, amin ya rabbal alamin, ujar Wow Deolu. Meski santer tersiar dan fotonya tersebar di jagat maya, belum ada konfirmasi dari Persib Bandung. Namun peluang terrealisasinya rumor Sadil Ramdhani gabung Persib Bandung sangat terbuka. Mengingat Sadil Ramdhani sudah berpisah dengan Sabah FC dan bebas gabung dengan tim manapun di musim 2025-2026 mendatang, termasuk ke Persib Bandung. Lini depan Persib Bandung akan semakin tajam dengan kehadiran Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani diprediksi tak akan sulit beradaptasi di Persib Bandung. Mengingat ia pernah bermain di Indonesia sebelum hijrah ke Liga Malaysia. Klub-klub Liga Indonesia yang pernah dibela Sadil Ramdhani adalah Persela Lamongan dan Bayangkara FC. Pratama Arhan baru setengah musim injak Liga Thailand, sanggup melesat ke 5 besar top assist Bangkok United. Berikut ulasannya. Pratama Arhan sanggup menembus jajaran atas top assist True Bangkok United, meski hanya membela klub selama 4 bulan. Pratama Arhan berhasil menunjukkan awal menjanjikan dalam karirnya di Liga Thailand. Pemain jebolan PSIS Semarang itu pulang ke Asia Tenggara usai berkelana 3 tahun di Asia Timur. Ia 2 musim membela Tokyo Verdy, Jepang, dan semusim bergabung Suwon FC, Korea Selatan, dengan menit main memprihatinkan. Kabar baiknya, Arhan langsung nyetel bersama Bangkok United yang berada di papan atas Thai League 2024-2025. Klub berjuluk Bangkok Angels mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang Buriram United yang mengoleksi 4 titel liga beruntun. Tiba pada awal Januari, musim Arhan bersama Bangkok berakhir pada 30 April lalu. Dalam kurun 4 bulan, ia tampil 15 kali di Thai League, AFC Champions League 2, Piala FA, dan Piala Liga. Meski baru bergabung sebentar, talenta Arhan langsung terlihat berupa statistik 4 assist. Dilansir dari akun resmi True Bangkok United, catatan tersebut menembus 5 besar penyumbang assist tim pada musim ini. Top 5 pemain True Bangkok United dengan assist terbanyak pada musim 2024-2025, tulis akun resmi klub di Instagram. Posisi puncak ditempati Richairo Zivkovic dengan 9 assist, diikuti Poklau Anan dengan 7 assist. Peringkat 3 ditempati bersama oleh Mahmud Eid dan Basel Jradi dengan 6 assist, diikuti Titiphan Puangchan dan Nitipong Selanon dengan 5 assist. Di peringkat 5, Arhan bersama Rungrat Fumicantuk mengoleksi 4 assist. Yang menarik, semua nama-nama di atas mengisi argo asisnya sejak awal musim, sedangkan suami Azizah Salsyah hanya setengah musim. Bek kiri timnas Indonesia telah beradaptasi dengan tim dengan makin baik di setiap pertandingannya, tulis Bold Thai bulan lalu. Di Liga Thailand musim ini, Pratama Arhan telah mencatat 10 laga dengan bikin 3 assist, kemudian tambah 1 assist. Membantu True Bangkok United bertahan di 3 kompetisi, tambahnya. Andai Arhan bergabung sejak awal musim, bisa dibayangkan ia dapat bersaing dengan Richairo Zivkovic yang merupakan jebolan Ajax. Dengan demikian patut ditunggu bagaimana kiprah Arhan saat menjalani musim penuh perdananya di Bangkok United musim depan. Ia selanjutnya menanti panggilan Patrick Kluivert untuk agenda timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Fans Blackpool ingin permanenkan Elkan Bagot dari Ipswich Town. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, rupanya sangat digandrungi supporter klub kasta ketiga Liga Inggris. Berikut alasannya. Pemain bertinggi 196 cm itu baru saja rampung menjalani peminjaman di Blackpool dari Ipswich Town. Di klub tersebut, ia dilatih legenda Manchester United yang dulunya berposisi sama, Steve Bruce. Periode Bagot bersama The Seasiders sebenarnya lebih banyak diganggu cedera. Penggawa Garuda itu hanya bermain dalam 20 pertandingan di semua ajang, atau sekitar sepertiga dari seluruh menit main musim ini. Meski begitu, Bagot selalu bisa tampil impresif kala diberi kepercayaan bermain. Ia pernah bermain 90 menit beruntun pada awal musim, tengah musim, dan akhir musim, yang terdisrupsi cedera. Dengan penampilan solid yang menuai pujian fans dan media, bisa dibayangkan apabila Bagot bisa terbebas dari cedera. Media lokal Blackpool Gazette menanyai sejumlah supporter tentang siapa yang diinginkan untuk membela klub musim depan. Blackpool perlu merekrut pemain di beberapa posisi, dan kami bertanya pada fans apa yang mereka inginkan, tulis media tersebut. Salah satu fans bernama Michael S1MCHE Pronunciationulti menyebutkan Bagot dan kiper pinjaman Everton, Harry Tyrrell. Pertama-tama, harus rekrut Harry Tyrrell dan Elkan Bagot, ujar S1MCHE Pronunciationulti. Pembicaraan manajemen Blackpool dengan Bagot diprediksi berjalan lebih mudah setelah kontraknya habis di Ipswich Town.
Klub Premier League itu belum menentukan akan melepas atau memperpanjang kontrak Bagot yang berakhir pada 30 Juni. Harga pasar Asnawi Mangkualam naik fantastis meski namanya dicoret Patrick Kluivert dalam skuad timnas Indonesia. Ini harga pasaran terbarunya. Pemain sepak bola Indonesia, Asnawi Mangkualam mengalami kenaikan harga pasar. Hal itu meski belakangan dirinya tak dilirik Patrick Kluivert untuk masuk skuad timnas Indonesia. Diketahui, Asnawi Mangkualam adalah pesepak bola Indonesia yang bermain di Liga Thailand bersama klubnya, Port FC. Asnawi dan Port FC hanya sanggup untuk bertengger di peringkat 5 klasemen akhir liga setempat. Posisi tersebut membuat klub yang identik merah biru itu gagal lolos di kompetisi Asia musim depan. Cerita lain, nama Asnawi Mangkualam juga dicoret oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam matchday lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, dia merupakan bek andalan kala timnas Indonesia diasuh oleh ex-pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, performa Asnawi kini dibuktikan dengan naiknya harga pasar, market value. Secara performa, Asnawi bersama klubnya mencatatkan 37 pertandingan dengan menyumbang 1 gol dan 4 assist. Sedangkan untuk harga pasarnya, kini mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Ini menjadi harga pasar tertinggi untuk Asnawi, versi platform Transfermarkt. Harga pasar Asnawi Mangkualam kini berada di angka 7,8 miliar rupiah per 2 Mei 2025. Sebelum mengalami kenaikan, harga pasar pemain yang sempat memperkuat PSM Makassar ini berada di angka 6,9 miliar rupiah. Menarik untuk menanti perjalanan sepak bola Asnawi Mangkualam ke depan. Sebab, kenaikan harga pasar ini bisa jadi membuka peluang kepercayaan untuk dirinya dipanggil kembali ke skuad Garuda. Media Malaysia sebut Jordi Amat segera tinggalkan JDT, dua klub elit BRI Liga 1 jadi pelabuhan berikutnya. Bek senior timnas Indonesia, Jordi Amat, dikabarkan segera meninggalkan klub raksasa Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, saat kontraknya berakhir. Sejumlah klub elit BRI Liga 1 disebut siap menampung pemain kelahiran Spanyol tersebut. Jika merujuk situs Transfermarkt, kontrak Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim bakal segera berakhir pada 31 Mei 2025. Sampai saat ini, belum ada kabar mengenai rencana perpanjangan kerjasama antara kedua pihak. Media olahraga asal Malaysia, Makan Bola, menyebut apabila Jordi Amat bakal meninggalkan negeri jiran seusai kontraknya berakhir. Bahkan, Jordi berpeluang untuk melanjutkan karirnya bersama klub BRI Liga 1. Bek tengah Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat berpotensi mewarnai kompetisi sepak bola Indonesia musim depan. Rumor ini mencuat lantaran kontrak bek tengah Indonesia berusia 33 tahun itu akan berakhir pada 31 Mei mendatang, tulis situs Makan Bola. Menuju klub Indonesia. Setelah kontraknya berakhir, menurut Makan Bola, pemain yang telah mengoleksi 18 caps bersama timnas Indonesia itu bakal berstatus bebas transfer. Artinya, ia bisa bergabung dengan klub baru karena tidak lagi terikat kontrak. Setelah tanggal tersebut, Amat akan menjadi agen bebas dan bebas bernegosiasi dengan klub manapun yang berminat menggunakan jasanya, tulis Makan Bola. Dari rumor yang beredar, setidaknya ada dua klub BRI Liga 1 yang siap menampung Jordi Amat. Menyusul hal itu, dua klub Liga 1 Indonesia, Bali United dan Persib Bandung, dikabarkan meminati jasanya, lanjut situs tersebut. Sudah sulit bersaing. Kesempatan bermain yang didapatkan Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim, JDT, memang perlahan-lahan mulai terkikis. Dia seringkali absen memperkuat tim beralias Harimau Selatan itu karena berbagai faktor. Di Liga Super Malaysia 2024-2025, Jordi Amat tercatat bermain sebanyak 15 kali dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Ada 7 momen di mana pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu harus absen. Sementara itu, di ajang AFC Champions League Elite 2024-2025, dia justru hanya bermain 4 kali saja. Jordi lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan JDT alih-alih menjadi starter. Debut di Indonesia. Tentu saja, kehadiran Jordi Amat di BRI Liga 1 patut dinantikan. Sebab, ini akan menjadi kali pertama bagi pemain kelahiran Spanyol itu merumput di negeri kelahiran leluhurnya, terutama sejak meninggalkan Eropa. Setelah terakhir kali berkarier bersama klub Liga Belgia, KAS Eupen, Jordi memutuskan singgah bersama JDT selama sekitar 3 musim. Dia diangkut klub peraih 11 trofi Liga Super Malaysia itu sejak pertengahan 2022. Bagaimana menurut kalian? Jengah terpinggirkan, striker timnas Indonesia Rafael Struijk buka peluang kembali ke Eropa. Rafael Struijk membuka peluang kembali bermain di Eropa. Menit bermain yang minim disinyalir menjadi alasan utama sang striker timnas Indonesia ke benua biru. Struijk masih kesulitan mendapat tempat utama di skuad Brisbane Roar. Sejak bergabung pada September 2024, ia baru membuat 9 penampilan plus mencetak 1 gol di Liga Australia musim ini. Padahal, Liga Australia, A-League,
Sudah berjalan hampir 20 pekan. Hal ini membuktikan Struijk masih belum menjadi pemain andalan di skuad utama. Ditambah, ia belum pernah bermain penuh untuk Brisbane Roar. Struijk mengakui, keputusannya untuk pindah dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar adalah mencari menit bermain lebih. Namun, The Roar nampaknya belum bisa mewujudkan keinginan itu. Ketika saya datang ke sini, Australia, rencananya adalah untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dan terus mengembangkan diri saya, kata Struijk dikutip dari kanal YouTube Omrop West. Saya ingin bermain lebih sering, tentu saja. Dan mungkin menetap di sini lebih lama, saya belum tahu, sambung pemain berusia 21 tahun itu. Belum adanya jaminan untuk rutin bermain di skuad utama membuat Struijk bimbang. Ia tak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di Eropa. Saya belum benar-benar memikirkannya. Saya hanya fokus di sini dan sekarang saya terbuka untuk kembali ke Eropa, tentu saja. Tetapi saya juga terbuka untuk tinggal di sini, jadi kita lihat saja nanti, ungkap Struijk. Sementara itu, Rafael sendiri masih mempunyai kontrak di Brisbane Roar hingga Juni 2025. Itu artinya, mantan striker ADO Den Haag itu bisa saja hengkang pada bursa transfer musim panas. Bagaimana menurut kalian? Teken kontrak dengan Sao Paulo FC, ini kata Welber Jardim. Pemain timnas U20 Indonesia, Welber Jardim, memulai babak baru dalam karirnya dengan menandatangani kontrak profesional untuk pertama kalinya bersama klub asal Brasil, Sao Paulo FC. Dengan kontrak ini, Welber Jardim mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang dikontrak klub Brasil. Pemain dengan nama lengkap Welber Liescott de Halim Jardim ini secara resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Sao Paulo FC pada Jumat, 7 Maret 2025, waktu Brasil. Pemain kelahiran Banjarmasin, 25 April 2007 ini, merupakan putra dari mantan pemain Persiba Balikpapan asal Brasil, yakni Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara ibunya berasal dari Banjarmasin bernama Liliana Halim. Pemain yang sebelumnya memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 ini diketahui diboyong orang tuanya ke Brasil saat berusia 5 tahun. Pemain berusia 17 tahun ini diketahui bergabung dengan Palmeiras U10 pada usia 10 tahun. Kemudian pada tahun 2018, Welber Jardim bergabung dengan Akademi Sao Paulo FC. Welber Jardim sukses membawa timnya menjadi juara di 3 kejuaraan usia muda di ajang dunia, yakni Gothia Cup 2019 di Swedia, Dana Cup 2019 di Denmark, dan Piala Adidas Maladewis 2019 di Prancis. Setelah itu, selain fokus dengan Sao Paulo FC, pemain keturunan Indonesia Brasil ini juga sering mendapatkan panggilan ke timnas U20 Indonesia. Welber diketahui sebelumnya bergabung dengan Sao Paulo U17 dan dia merupakan pemain inti di klubnya. Dia juga telah mengantar Sao Paulo U17 meraih gelar juara Piala Criciúma U17 2023. Welber Jardim dan kawan-kawan meraih gelar juara ini setelah mengalahkan Talleres Junior dari Argentina. Tak hanya menjadi andalan klubnya, Welber Jardim juga belum lama ini menjadi penggawa penting timnas U20 Indonesia. Penandatanganan kontrak profesional ini menandai langkah penting buat pemain timnas U20 Indonesia tersebut. Welber mengungkapkan bahwa dia memang resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya. Dia merasa senang setelah menandatangani kontrak ini. Namun, Welber Jardim tak mengungkapkan secara rinci berapa lama durasi kontraknya itu. Namun, dengan penandatanganan kontrak ini, Welber dipastikan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarier di Liga Brasil. Hari yang sangat spesial karena saya menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan Sao Paulo FC, ujar Welber Jardim melalui Instagram pribadinya. Saya sangat bahagia karena di momen ini, teringat berapa banyak teman atau orang lain yang juga ingin mendapatkan kesempatan ini, ucapnya. Tak lupa, mantan pemain timnas U17 Indonesia tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang selalu mendukungnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah hadir dalam hidup saya, semua yang telah membantu saya dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata Welber Jardim. Dalam laman resmi klub maupun media sosial Sao Paulo, belum ada unggahan terbaru terkait kontrak Welber. Namun, pemain diaspora ini telah memberikan kabar baik buat pencinta sepak bola tanah air. Untuk itu, dalam kesempatan ini Welber pun berjanji akan selalu bekerja keras. Selebihnya, biarkan semuanya terjadi secara alami, kata Welber. Usaha saya tidak akan pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan, tuturnya. Sekadar informasi, Sao Paulo FC saat ini diperkuat pemain-pemain bagus dan berpengalaman, salah satunya adalah Lucas Moura. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini memilih kembali ke Sao Paulo sejak 2023. Bagaimana menurut kalian?